Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik juga akan menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Rizky Hasan, berikut seputar News Pagi selengkapnya. Pemirsa, Gunung Ile Lewotolok di Lembata, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggian abu 900 meter di atas puncak kawah. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dari radius dekat. Pasca peningkatan status dari waspada menjadi siaga, aktivitas gunung api Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur tak henti-hentinya mengeluarkan material vulkanik. Data pos pengamatan mencatat dalam 24 jam terakhir terjadi 57 kali letusan. Warga diimbau untuk tidak melakukan aktivitas dari radius dekat. Masyarakat kami selalu mengimbau agar tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dan di sektor selatan dan tenggara masyarakat untuk sementara tidak boleh melakukan aktivitas di dalam radius 4 km. Pihak vulkanologi meminta warga agar tetap tenang. Dua desa yang terdampak erupsi kini masih memilih bertahan di desa mereka sambil menunggu instruksi Pemda Lembata untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Unjuk rasa warga Kecamatan Rupit di Simpang 4 Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan berujung ricuh. Masa mendesak KPUD Muratara mengakhiri pleno rekapitulasi tingkat kabupaten dan segera menetapkan hasilnya. Unjuk rasa massa yang mengatasnamakan masyarakat perwakilan Rupit dan Lawang Agung ini memanas. Massa membakar ban bekas di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan pada Minggu siang. Selain membakar ban bekas, massa juga mendirikan tenda dan mengancam akan memblokade Jalinsum bila tuntutan mereka tidak dipenuhi. Massa mendesak KPU Muratara segera ketok palu pleno rekapitulasi agar tidak ada pembukaan kotak suara di Desa Brengin Rupit. Jika terjadi pembukaan kotak suara di TPS tersebut, maka mereka juga akan mendesak membuka kotak suara di Desa Noman Baru yang diduga terjadi penggelembungan suara. Kami minta keadilannya sekarang, ketok palu sekarang. Kami mau memperkenalkan pemimpin rakyat kami, Pak. Apabila tidak ada pengetokan palu pada hari ini, maka kami kasih jeda waktu sampai jam 12. Apabila tidak ada pengetokan palu, maka akses Jalan Lintas Sumatera kami tutup. Aparat gabungan dikerahkan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Petugas mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pemblokiran jalan karena banyak pengendara yang melintas. Dari Muratara, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Dihebohkan dengan video yang diunggah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim terkait keresahannya dengan aktivitas muda-mudi pada malam hari, Satpol PP Kota Bandung kini telah menyegel operasional sementara minimarket. Informasi selengkapnya pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jelang Ramadan, tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Sidoarjo menggelar razia rumah dan tempat kos di wilayah pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam razia, petugas menemukan banyaknya penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas diri. Tim gabungan menelusuri sejumlah rumah kos di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Petugas melakukan pengecekan dan razia penghuni rumah atau tempat kos sebagai upaya menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan. Dari hasil razia, petugas menemukan masih banyak warga pendatang, penghuni kos yang tidak memiliki kartu identitas diri. Bagi yang belum memiliki kartu identitas, petugas masih memberi kesempatan untuk mengurusnya. Ke rumah-rumah kos
untuk kita cek identitas dan status di kos-kosan ataupun di penataan tersebut. Kita menciptakan aktivitas 9 menghadapi puasa dan hari raya. Razia kos di wilayah pinggiran kota Sidoarjo ini sengaja digelar selain untuk menciptakan suasana aman dan nyaman jelang Ramadan, juga untuk antisipasi adanya aksi mesum dan praktek prostitusi online yang diindikasi sering melakukan praktek di sejumlah rumah kos. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Sepekan jelang Ramadan, TPU Kemiri Rawamangun ramai dikunjungi peziarah. Sejak pagi, belasan ribu peziarah berdatangan untuk mengunjungi makam keluarga atau kerabat mereka. Sepekan jelang memasuki bulan suci Ramadan, Taman Pemakaman Umum Kemiri Rawamangun, Jakarta Timur dipadati peziarah. Belasan ribu peziarah mengunjungi pemakaman keluarga dan kerabat mereka untuk berdoa sebagai tradisi jelang bulan suci Ramadan. Peningkatan kunjungan sudah dimulai sejak pekan lalu dan kemungkinan puncaknya akan terjadi pada akhir pekan depan. Kalau saya menjelang bulan Ramadan ya, tadi insya Allah kalau saya sih nggak sampai segitunya karena tiap bulan saya rutin ke kuburan, ke ayah saya. Ini siapa yang dikunjungi atau didoakan? Ayah saya kebetulan, iya. Bersama dengan keluarga atau seperti apa? Kebetulan dengan istri saya sekarang, rencana Sabtu depan mungkin dengan anak-anak saya atau sama saudara yang lain. Biasanya sih emang tradisi ya, emang bukan kewajiban sih sebenarnya. Tapi biasanya tiap menjelang Ramadan kita sekeluarga rutin sih mengunjungi makam seperti ini kondisinya. Seperti itu, Mbak. Apa aja Pak biasanya kegiatannya dalam ziarah? Ya biasa kita mengunjungi makam orang tua, berdoa, kemudian menaburkan bunga dan Terdapat 57.000 jenazah yang bersemayam di TPU Kemiri Rawamangun ini. Maka tidak heran setiap akhir pekan selalu dipadati oleh pengunjung. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Tri Julianti melaporkan. Pemirsa, menyambut bulan suci Ramadan, warga di Boyolali, Jawa Tengah melakukan tradisi bersih-bersih makam atau disebut besik di TPU setempat. Selain membersihkan makam, warga juga mendoakan para leluhur, sanak saudara, serta kerabat yang telah meninggal. Sambut bulan suci Ramadan, TPU yang berada di Desa Kopen, Kecamatan Teras, Boyolali, Jawa Tengah, terlihat dipenuhi warga. Dengan membawa peralatan seadanya, warga membersihkan makam leluhur, sanak saudara, dan kerabat mereka yang sudah terlihat kotor dan penuh semak belukar. Menurut salah satu warga, tradisi besik atau membersihkan makam merupakan tradisi yang sudah dilakukan warga secara turun-temurun dari nenek moyang. Tradisi dilakukan setiap menjelang bulan puasa atau selama bulan Ruah, Penanggalan Jawa. Selain membersihkan makam, warga juga mendoakan arwah para leluhur, sanak saudara, dan kerabat yang telah meninggal. Puasa menjelang puasa, ini ada tradisi masyarakat di daerah sini, kebanyakan di persuntun di makom ini bersih-bersih makom, yang intinya itu kebersamaan dan kerukunan masyarakat di daerah sini gitu, Mas. Selain membersihkan, apa aja yang dilakukan? Mendoakan aja? Yang selain itu intinya ya kalau malam ada doa-doa yang namanya itu zikir. Warga berharap dengan tradisi besik ini bisa mendapatkan ridho Allah dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Keberkahan jelang bulan suci Ramadan sangat dirasakan pedagang bunga di kawasan TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara. Pedagang bunga bisa mengantongi keuntungan hingga 2,5 juta rupiah per harinya. Jelang bulan suci Ramadan menjadi momen penuh berkah bagi para pedagang bunga dan keperluan ziarah di kawasan Taman Pemakaman Umum TPU Semper, Jakarta Utara. Jika di hari biasanya pedagang bunga makam ini menjual bunga seharga Rp10.000 per kantong. Namun di musim nyekar ini satu kantong plastik bunga
bisa dijual dengan harga Rp15 hingga Rp50.000. Omset pendapatannya pun melonjak tajam. Para pedagang bisa mengantongi Rp500.000 hingga Rp2,5 juta dalam sehari. Ya alhamdulillah. Ya dapat berapa tuh? Naiknya bisa berapa? Ya kalau lagi rame langganan pada datang bisa dapat 2 juta, kadang 2,5 juta. Itu per harinya? Kalau lagi hari tertentu, kalau hari tertentu, kalau nggak hari tertentu enggak. Paling ya minimal paling 500.000. Kayak hari-hari sekarang gitu. Tradisi ziarah makam sudah menjadi turun-temurun bagi masyarakat Indonesia. Tak jarang banyak warga yang memilih melakukan ziarah lebih awal untuk menghindari kepadatan warga jelang hari Ramadan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, media sosial belum lama ini dihebohkan dengan video yang diunggah Kiai Haji Abdullah Gimnastiar atau Agim terkait keresahannya dengan aktivitas muda-mudi pada malam hari. Petugas Satpol PP Kota Bandung kini telah menyegel dan memberhentikan operasional sementara minimarket tersebut. Suasana jam 12 malam. Video yang direkam Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau Agim terkait keresahannya dengan keberadaan sebuah minimarket di dekat Masjid Darut Tauhid di kawasan Jalan Geger Kalong, Kota Bandung akhirnya menemukan titik terang. Dalam video tersebut, Agim menegur sejumlah anak muda yang masih berkumpul hingga larut malam. Teguran juga dilakukan karena lokasi tempat mereka berkumpul berada di lingkungan pesantren. Viralnya rekaman video tersebut membuat pemerintah Kota Bandung mengerahkan petugas Satpol PP ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan, minimarket tersebut diketahui tidak memiliki izin operasional dan langsung melakukan penyegelan serta memberhentikan operasional sementara. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan kami di lapangan, telah terjadi 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha tersebut. Yaitu pertama, pelanggaran terhadap perizinan, kemudian juga terhadap gangguan tantibum serta jam operasional. Rencananya Satpol PP Kota Bandung akan memanggil pemilik minimarket ke Mako Satpol PP hari ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran melaporkan. Pihak KPU sudah merampungkan 90% rekapitulasi dari 128 PPLN pada pemilu 2024. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Idam Holik saat berlangsungnya hari kelima rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara nasional. Di hari kelima rekapitulasi suara pemilu nasional di kantor KPU RI, KPU masih menyelesaikan pembahasan hasil penghitungan suara pemilu di luar negeri. KPU RI sudah merampungkan hampir 90% rekapitulasi 128 PPLN dan diperkirakan hari ini selesai. Sementara itu, PPLN Kuala Lumpur masih melakukan pemungutan suara ulang pada 9 hingga 10 Maret mendatang. KPU akan menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara secara nasional pada tanggal 20 Maret. Proses rekapitulasi hasil perolehan suara dari luar negeri yang dilakukan oleh KPU RI itu alhamdulillah berjalan lancar. Sampai dengan sore hari ini sudah lebih dari 90% PPLN yang telah menyelesaikan pembacaan dokumen formulir model D hasil PPLN ya, dan dinamika dalam pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi di negara masing-masing tentunya ada, tetapi pada umumnya dapat terselesaikan dengan baik. Dan saat ini sudah lebih dari 90% yang sudah membacakan formulir model D hasil, dan alhamdulillah semuanya sudah ditetapkan oleh kami, tinggal beberapa lagi. Pemirsa, sudah hampir menjadi tradisi setiap menjelang bulan Ramadan, sejumlah harga kebutuhan pokok mulai merayap naik. Bahkan tahun ini kenaikan harga mulai terjadi di awal tahun yang juga merupakan tahun politik, yaitu pemilu 2024. Akibat lonjakan harga kebutuhan pokok termasuk beras, warga kesulitan mendapatkan komoditas pangan karena harganya semakin tak terjangkau. Setiap ada operasi pasar murah, ribuan warga menyerbu untuk mendapatkan harga pangan dengan harga murah.
Liputan khas Floganza kali ini akan membahas soal kenaikan harga pangan yang kian melambung bersama reporter Elshel Casey dan juru kamera Dimas Winardi. Pemirsa, beberapa pekan terakhir ini berbagai komoditas pangan menunjukkan kenaikan harga. Berbagai alasan seperti perubahan iklim, El Nino dituding menjadi salah satu penyebab masa tanam mundur sehingga masa panen menjadi tertunda. Meskipun demikian, berbagai negara justru bisa menghasilkan surplus bahan pangan bahkan hingga melakukan ekspor. Contohnya adalah Thailand, Kamboja, dan juga Vietnam. Lantas di Indonesia, setelah hingar-bingar pemilu usai, mengapa harga kebutuhan pangan pokok justru menjadi naik? Seperti apa penyebabnya? Mari kita simak bersama. Sejumlah kebutuhan pangan yang terus menunjukkan kenaikan harga, diantaranya adalah beras, gula pasir, daging ayam, telur ayam, hingga bawang merah dan juga cabai. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS, berbagai kota dan juga kabupaten merasakan kenaikan harga ini. Tentunya menjelang Ramadan, kenaikan harga ini semakin memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Iya pemirsa, untuk mengetahui secara lebih lanjut seperti apa strategi-strategi yang dapat diterapkan oleh pemerintah di tengah berbagai kenaikan kebutuhan pangan ini, saya telah bersama dengan salah satu pengamat ekonomi dan juga peneliti pangan, yaitu Bapak Nalar Al-Qadir. Bapak, seperti apa sih Pak penyebab dari kenaikan harga yang terjadi akhir-akhir ini Pak? Oke. Yang sekarang lagi rame kan itu sebenarnya komoditas beras ya. Kemudian di retail modern sempat langka dan sulit ya, dan sekarang tapi beberapa retail modern besar itu udah mulai rame lagi barangnya. Tapi masalahnya bagaimana dengan harganya kan gitu. Nah di retail modern besar ini harganya justru naik, malah melanggar dari aturan HET ya. Jadi kita perlu lihat ya sebenarnya berapa sih stok, karena harga itu dilihat dari supply demand-nya ya, berapa stok yang kita punya, berapa permintaannya. Kalau untuk misalnya contohnya beras, itu kan permintaannya nggak berubah. Rata-rata itu di 2,54 juta ton per bulan. Nah, bagaimana dengan supply-nya? Nah, ini yang kita harus pertanyakan. Pemerintah bilang ada 7,3 juta ton. Tapi 7,3 juta ton itu sebenarnya kan cukup bahkan sampai 3 bulan ya. Tapi kok bisa langka, kemudian harganya pun naik di pasar. Nah, ini yang saya sedikit curiga. Kemudian ini langka tapi kok harganya kemudian tidak bisa diredam, berarti sebenarnya apakah memang stoknya ada atau memang stoknya nggak ada kan gitu. Ini pemerintah yang harus konfirmasi benar-benar ya, karena kita juga produsen beras, tetapi kemudian ternyata di 2023 saja itu surplus kita antara produksi dan konsumsi 2023 itu hanya sekitar 340.000 ton. Menurut Bapak, sebenarnya strategi-strategi seperti apa saja yang kedepannya mungkin pemerintah bisa terapkan? Ya pertama gini ya, informasi terkait produksi dalam negeri kita itu harus dipastikan dulu berapa sih sebenarnya kita bisa mampu produksi ya. Nah untuk komoditas kayak gula, kayak beras, sapi, bawang putih, jagung itu kita masih impor. Nah ini kita harus pastikan berapa sih kemampuan kita produksi. Nah yang saya ragukan adalah beberapa, bukan hanya itu ya, dipertanyakan stok awal kita tuh tinggi, selalu seperti itu kalau datanya pemerintah. Tapi kenapa kemudian terjadi kenaikan harga, terjadi kelangkaan? Nah, yang menjadi permasalahan ini adalah will dari pemerintah itu sendiri. Kita tahu ya, minyak goreng aja contohnya di 2022. Minyak goreng di 2022, kita tuh produsen terbesar loh untuk minyak sawit, tapi tetap harganya bisa naik gitu loh. Nah itu yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan kalau negara lain misalnya India sampai sekarang impornya itu belum dibuka untuk beras. Jadi mereka belum membuka keran ekspor. Jadi negara-negara lain belum bisa impor nih, gitu.
Kenapa? Mereka mengamankan dalam negerinya dulu gitu. Betul gitu. Jadi will-nya ini loh yang harus dilihat seperti itu. Kenaikan sejumlah komoditas pangan memang cenderung bervariasi. Beberapa di antaranya merangkak naik secara perlahan, sementara yang lainnya justru langsung meroket dengan harga selangit. Salah satu komoditas pangan yang terus secara konsisten menunjukkan kenaikan harga adalah beras, yang kini menyentuh harga Rp15.000 per kilogramnya. Komoditas lainnya yang juga menunjukkan kenaikan harga adalah cabai rawit, yang di beberapa daerah menyentuh harga Rp100.000 per kilogramnya. Secara keseluruhan, kenaikan harga di Indonesia berkisar antara 40% hingga 100%. Tentunya, berbagai faktor menyebabkan kenaikan harga di Indonesia. Tidak hanya faktor cuaca, tetapi juga faktor perekonomian di Indonesia, faktor kondisi politik dalam negeri, nilai tukar rupiah, hingga faktor politik luar negeri dan juga perekonomian dunia turut mempengaruhi berbagai kenaikan harga yang terjadi di Indonesia. Kenaikan berbagai kebutuhan pokok pun memberatkan warga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya beli masyarakat yang menurun menuntut masyarakat untuk kreatif dalam memenuhi kebutuhan pokok, salah satunya dengan melakukan substitusi barang. Semua pada naik, jadi kita pusing gitu kan. Terus itu apa penggantinya, kita beli beras nggak kebeli, ya kita makannya singkong, kayak ubi gitu, untuk membanjal perut supaya perut kita kenyang. Terus daging, ayam, ikan, itu juga pada naik gitu. Kita penggantinya tahu tempe, kalau nggak kerupuk gitu aja. Emang sih apa-apa naik, suami juga usahanya lagi sulit, lagi sepi ya. Suami kan kerjanya cuman kayak buru lepas gitu kan, hari ini dapat, hari ini dimakan, kadang-kadang nggak dapet gitu kan. Kita juga bingung, kayak belanja juga kan uangnya sedikit, kadang-kadang cukup, kadang-kadang enggak gitu kan, ya pinter-pinter kita sendiri aja gitu kan. Keberatan banget Bu, apalagi kita udah punya anak 3, repot ya, semuanya apa-apa naik, apalagi kan mau puasa ya, semuanya naik. Belum masuk bulan Ramadan aja udah naik, beras, telur, gula, itu yang bikin berat kan, iya. Selamat pagi Pak Sudaryatmo. Ya, selamat pagi. Pak Sudaryatmo, ya. Pak, saya ingin tanya-tanya nih Pak. Sebenarnya kenaikan harga berbagai kebutuhan bahan pokok, terutama beras nih Pak, yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya apa sih Pak penyebabnya menurut Bapak? Ya, terima kasih. Jadi banyak variabel ya. Jadi kalau dari sisi waktu itu biasanya memang waktu-waktu menjelang Lebaran, kemudian Natal itu trennya naik. Terus yang kedua juga secara umum ini sangat tergantung pada suplai dan demand. Untuk suplai dan demand itu tergantung komoditasnya. Jadi kalau ada beberapa komoditas yang dia sudah terintegrasi dengan pasar global, tapi ada produk komoditas yang dia sepenuhnya dalam negeri. Jadi kalau terintegrasi dengan pasar global, begitu ada gejolak harga pangan global, pasti akan berdampak ke domestik. Kalau di beberapa negara itu dia punya Essential Commodity Act gitu loh. Essential Commodity Act itu jadi kalau di dalamnya termasuk pangan itu komoditas apa saja sih pangan itu yang masuk komoditas itu komoditas esensial tadi. Satu itu. Kemudian yang kedua, setelah ada Essential Commodity Act itu intervensi pemerintah itu ada di 4 tahapan. Satu adalah produksi. Jadi mestinya kalau pangan itu penting, pemerintah itu intervensinya di produksi. Jadi BUMN itu tidak hanya Bulog, tapi dia BUMN itu juga punya lahan pertanian komoditas-komoditas penting, sehingga dia tidak tergantung pada swasta kan gitu loh. Tidak tergantung pada swasta itu. Jadi misalnya kayak katakanlah minyak goreng. Kalau minyak goreng essential commodities itu ya tadi pemerintah tidak hanya punya perkebunan kelapa sawit, tapi dia juga punya pabrik minyak goreng, sehingga dia bisa intervensi langsung, jadi tidak mengandalkan swasta gitu. Jadi satu itu. Yang kedua di distribusi, yaitu tadi
luasan Indonesia itu kan sangat luas gitu loh. Ya, itu kan tadi terus ada problem, ada sentra produksi, ada sentra konsumsi kan gitu loh. Sentra konsumsi ya ini juga persoalan logistik itu juga harus diintervensi. Karena kalau nggak ada intervensi di logistik diserahkan ke mekanisme pasar, itu harga yang jauh di luar sentra produksi itu harganya melambung dan itu tidak fair bagi konsumen kan gitu. Misalnya konsumen di Papua itu kan banyak komoditas dan harganya sangat mahal karena kebanyakan didatangkan dari Jawa. Kemudian yang ketiga adalah pricing policy, harganya itu diatur tidak dilepaskan ke mekanisme pasar. Yang keempat itu dikonsumsi. Pemerintah itu juga bisa mengatur konsumsi kalau memang komoditasnya itu terbatas, terus apalagi ada subsidi, pemerintah bisa mengatur konsumsi gitu. Kenaikan berbagai harga komoditas pangan yang terjadi belakangan ini memang dipicu oleh sejumlah faktor internal dan juga faktor eksternal. Selain memantau harga di pasar, diperlukan adanya upaya untuk menjaga agar pasokan dan juga distribusi dapat memenuhi kebutuhan nasional. Tentunya menjelang Ramadan 2024 ini, sejumlah harga yang semakin meningkat memberatkan masyarakat dan mengurangi daya beli mereka. Pemerintah perlu untuk menemukan upaya terobosan agar menjaga harga kembali normal sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Demikian Vloganza kali ini. Saya Elsie Casey dan juru kamera Dimas Finardi. Sampai jumpa di Vloganza edisi selanjutnya. Pemirsa, ribuan warga memadati alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur demi mendapatkan makan nasi bandeng gratis pada Minggu pagi. Lebih dari 100 kg ikan bandeng yang dimasak di tempat langsung dibagikan kepada warga. Ikan bandeng berukuran jumbo yang digoreng di wajan raksasa ini menjadi daya tarik ribuan warga Sidoarjo, Jawa Timur Minggu pagi. Ya, berbagai cara dilakukan jelang datangnya bulan Ramadan. Salah satunya yakni makan nasi bandeng gratis yang digelar di alun-alun Sidoarjo. Menghadirkan chef ternama, lebih dari 100 kg ikan bandeng dimasak di tempat dan langsung dibagikan kepada lebih dari 1.000 warga yang hadir di depan Monumen Jayandaru alun-alun Sidoarjo. Warga pun rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan nasi bandeng gratis. Nasi bandeng yang dibagikan kepada warga ini habis dalam waktu 2 jam. Jam 7. Oh, jam 7 ya? Senang, Bu? Sekitar 100 kilo kalau nggak salah. Terus untuk bandeng yang jumbonya kita punya 3 bandeng yang jumbo yang ukuran 3 kilo sama untuk bandeng yang ukuran 1 kilo yang jumbo ada 5. Selain merupakan kegiatan tahunan menjelang Ramadan, kegiatan makan nasi bandeng gratis merupakan program penyegaran untuk kembali menyatukan warga Sidoarjo pasca pemilu yang hingga kini masih dalam proses rekapitulasi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. Pemirsa, naiknya harga beras dimanfaatkan sebuah pemilik usaha warung makan untuk menggait para konsumennya. Tak hanya menawarkan nasi goreng yang lezat, pengunjung bisa menambah porsi sesukanya. Berikut liputannya untuk Anda. Dimasak dengan cita rasa yang tinggi, sebuah warung makan di Jalan Prof. Ali Hashimi, Panguraya, Kecamatan Ulekaring, Kota Banda Aceh, menawarkan sensasi makan yang berbeda. Adalah nasi goreng Amor, kini menjadi incaran warga Aceh, khususnya para mahasiswa. Ragam menu ditawarkan, salah satunya nasi goreng kampung yang memiliki rasa yang lezat. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa menambah porsi nasi secara gratis, sesuai yang diinginkan. Sebanyak 50 macam lauk pauk juga tersedia, mulai dari ayam, telur, perkedel, udang,
sosis, dan banyak lagi. Saya kan Bang, saya tuh manfaatin momen-momen sembako ini naik. Saya yakin saya ini rame karena beras naik kan. Terus saya kasih gratis, nambah, saya kasih mereka ambil sepuasnya, dan mereka tidak masak lagi di rumah. Nasi goreng ala prasmanan dibuat agar pelanggan lebih leluasa memilih menu favoritnya. Hanya dengan Rp5.000 untuk nasi goreng, pengunjung bisa makan sepuasnya. Sementara untuk lauk pauk dibanderol dengan harga yang bervariasi dan tentunya ramah di kantong. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa melaporkan. Pemirsa, satpam seringkali menjadi profesi yang tak banyak dilihat orang. Kegigihan dalam menjalani pendidikan dasar yang mereka jalani tak menghalangi individu menjadi sukses dalam menekuni profesi yang satu ini. Menjadi seorang satuan pengamanan atau satpam tidak hanya sekedar memakai seragam untuk gagah-gagahan. Namun di balik seragam khasnya, tak banyak orang tahu bagaimana perjuangan yang telah dilewatinya. Dalam menjalani profesinya, seorang satpam dituntut bekerja profesional. Pendidikan dasar satpam menjadi modal utama mereka dalam menjalankan tugasnya. Ahmad Wahyudi menjadi salah seorang yang beruntung. Gagal menjadi seorang polisi membuat Wahyudi tetap ingin menekuni profesi yang senada. Mengawali karirnya menjadi seorang satpam, berkat kegigihannya dalam bekerja, kini Wahyudi menjadi seorang manajer di sebuah perusahaan penyedia jasa keamanan di Surabaya, Jawa Timur. Dirinya berharap profesi satpam dapat menjadi inspirasi banyak orang karena dapat juga membantu tugas polisi di lapangan. Tetap semangat dalam menjalankan tugas, tetap fokus dalam menjalankan tugas, dan jangan malas untuk belajar. Upgrade selalu pengetahuan kita. Ya. Meskipun orang menganggap satpam adalah remeh, namun kenyataan tidak seperti itu. Ya kita maklumi mungkin mereka tidak tahu. Tapi kalau kita sudah terjun di dunia satpam, kita harus fokus, kita harus banyak belajar, mengembangkan kemampuan biar kita bisa mempunyai nilai jual. Adalah Akademi Birawida telah berhasil melakukan pelatihan kepada ribuan anggotanya. Ilmu dasar satpam adalah hal mutlak yang perlu dimiliki. Kita sudah melaksanakan sebanyak 97 angkatan dengan total siswa 10.972. Terdapat dua jenis kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan kelas dengan materi kelas, kemudian ada kegiatan kedua adalah materi di lapangan. Diharapkan Akademi Pendidikan Satuan Pengamanan dapat mencetak satpam-satpam yang profesional dan berkualitas di tempatnya bertugas, mulai dari objek vital nasional, perhotelan, perindustrian, perkantoran, pusat perbelanjaan, dan lainnya, termasuk membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong melaporkan. Pemirsa, MNC Asset Management meraih 2 penghargaan pada acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024 yang digelar secara daring oleh Advisor dan IDX Channel. Penghargaan diberikan untuk 2 kategori produk, yakni reksadana pendapatan tetap syariah dan non-syariah. Dua produk investasi yang eksis di pasar modal lebih dari 15 tahun dari MNC Asset Management meraih 2 penghargaan dalam acara Anugerah Reksadana Terbaik 2024. Dua produk yang mendapat penghargaan adalah MNC Dana Liquid, memenangkan penghargaan dalam kategori reksadana pendapatan tetap non-syariah terbaik performa 3 tahun, dan MNC Dana Syariah pada kategori reksadana pendapatan tetap terbaik performa 3 tahun. Digelar secara daring oleh Advisor dan IDX Channel,
Penghargaan ini menjadi bukti MNC Asset Management mampu menangani berbagai perkembangan ekonomi dengan memberikan hasil investasi yang optimal. Award ini membuktikan bahwasannya MNC Asset salah satu aset manajemen yang telah berkontribusi lebih dari 23 tahun di Indonesia, memberikan performance yang cukup baik dari segi performa reksadana pendapatan tetap berbasis syariah maupun konvensional. Reksadana MNC Liquid dan MNC Syariah ini khusus penempatan pada obligasi dan sukuk korporasi yang memiliki fundamental baik dan imbal hasil yang menarik. Nah, tentunya obligasi dan sukuk korporasi ini memiliki tingkat volatilitas yang lebih rendah ya dibandingkan dengan SBN. Nah, inilah menyebabkan tingkat imbal hasil dari reksadana dikelola MNC itu memberikan imbal hasil yang cenderung stabil. Sebagai salah satu perusahaan manajer investasi terbaik dengan pengalaman 23 tahun, MNC Asset Management terus berupaya meningkatkan kinerja investasi serta berperan aktif dalam memajukan industri reksadana di Indonesia. Dari Jakarta, Heru Tri Yuniarto, IDX Channel melaporkan.